Saudari-saudaraku terkasih, kita sering mendengar satu ungkapan yang berbunyi, uang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Mungkin ungkapan ini yang akhirnya mendorong setiap orang, khususnya di zaman sekarang ini, untuk berlomba dan sedemikian rupa mengusahakan supaya dirinya memiliki harta, memiliki uang yang banyak. Ada upaya-upaya yang dilakukan dengan berbagai macam cara, mudah-mudahan tentunya tidak dengan cara-cara yang negatif. Orang sedemikian rupa mengatur waktu, bahkan rela meninggalkan kebersamaan dengan keluarga, kebersamaan dengan saudari-saudaranya, kebersamaan dengan Tuhan bahkan di dalam kehidupan spiritualnya. Dan yang akhirnya terjadi adalah manusia tenggelam di dalam setiap usaha secara duniawi. Saudari-saudaraku yang terkasih, orang kaya yang dikisahkan dalam Injil hari ini menginginkan suatu tujuan yang sangat baik, suatu tujuan yang sangat indah, dan itu adalah tujuan yang benar. Ia ingin mewarisi hidup yang kekal, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, untuk hidup sepenuhnya dalam persekutuan dengan Allah. Dia juga mencari bimbingan dari orang yang tepat. Dia datang kepada orang yang tepat, yaitu kepada Yesus, Sang Juru Selamat, Anak Allah. Namun, orang ini rupanya tidak dapat menerima jawaban yang diberikan oleh Yesus. Dia tidak bersedia menempatkan sarana yang memungkinkan dia untuk mencapai tujuan yang mulia tersebut yang dia cari. Yesus menyuruhnya pergi dan menjual semua miliknya, hal-hal yang paling melekat pada kehidupan orang ini. Sekarang, jika Yesus benar-benar mencintai orang itu, mengapa dia memintanya untuk melepaskan apa yang paling dia hargai? Jika Yesus benar-benar mencintai orang ini, mengapa dia begitu menuntut? Mengapa dia membuatnya begitu tidak nyaman? Kita semua tahu jawabannya. Karena Yesus mencintai orang tersebut. Karena ia mencari yang terbaik untuk orang-orang yang dicintainya. Saudari-saudaraku terkasih, seberapa sering kita menemukan diri kita dalam kesulitan yang sama? Seberapa sering kita menetapkan tujuan yang baik, tujuan yang mulia, tujuan yang indah, tetapi seringkali menolak apa yang diperlukan untuk mencapainya. Menolak instrumen-instrumen tertentu yang dibutuhkan, sarana-sarana, batin kita, sikap kita, sehingga kita seringkali hanya mencapai titik di mana semua yang baik itu hanya angan-angan. Para orang bijak mengatakan kesalahan ini sebagai ungkapan ketidakhati-hatian yang dalam hal-hal spiritual khususnya juga dikenal sebagai kemalasan. Kehati-hatian tentang memilih cara yang tepat untuk mencapai tujuan yang baik, yang layak adalah kebijaksanaan. Seperti yang dijelaskan dalam bacaan pertama yang kita dengar tadi, kita semua ingin menjadi bijaksana, dan kita bisa menjadi bijaksana jika saja kita dengan rendah hati mengarahkan pikiran kita, mengarahkan hati kita, seluruh potensi yang ada dalam kehidupan kita, benar-benar yang baik itu kepada Tuhan. Dan kita juga berani mengulurkan tangan kita ke arah tersebut. Satu hal yang mencegah orang kaya tadi mengalami kuasa transformasi dari kasih karunia Kristus adalah keterikatannya yang berlebihan pada kekayaan. Dikatakan wajahnya muram dan dia pergi dengan sedih karena dia memiliki banyak harta. Dia
memilih untuk melepaskan persahabatan yang akrab dengan Kristus karena dia tidak ingin menyerahkan kekayaannya. Kekayaan menjanjikan begitu banyak. Dengan kekayaan kita dapat memenuhi begitu banyak keinginan, tetapi bukan yang terdalam. Uang tidak bisa membeli kita kebijaksanaan, persahabatan, persekutuan dengan Tuhan, atau kebajikan. Saudari-saudaraku terkasih, Yesus menjelaskan hal ini dengan gambaran yang sangat mencolok. Dia mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Konon di Yerusalem itu ada satu pintu, lubang di sebuah tembok kota, sebuah gerbang kecil, sempit, pendek, dan yang sebagian besar digunakan oleh para penduduk setempat yang menyebutnya sebagai lubang jarum. Ketika ada pedagang datang ke kota untuk bisnis, dan jika mereka ingin masuk melalui gerbang itu, mereka harus melepaskan semua beban yang ada pada unta tersebut. Sehingga unta itu tidak ada beban lagi, tidak ada sesuatu yang menghalangi, maka unta itu bisa masuk ke dalam lubang itu. Itu latar belakang apa yang disampaikan oleh Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, mungkin kita juga dibebani dengan begitu banyak harapan, kebiasaan dan kekhawatiran yang egois, sehingga kita tidak dapat memasuki hubungan yang mendalam dengan Yesus. Mungkin kita masih berpikir bahwa rumah, pekerjaan, promosi jabatan, dan segala macam hal yang menyangkut kepentingan-kepentingan duniawi sebagai sesuatu yang paling utama di dalam kehidupan kita untuk mengisi kehidupan kita. Sehingga kebahagiaan yang kita dambakan sesungguhnya itu seringkali diabaikan. Tapi itu tidak akan terjadi. Hal-hal itu harus menempati urutan berikutnya. Kita harus mencoba untuk menghadirkan persahabatan yang utama dengan Yesus. Saudari-saudaraku terkasih, saat kita melanjutkan misa ini, mari kita pertimbangkan apa yang menghalangi kemajuan kita di sepanjang jalan kebijaksanaan. Dan mari kita memohon kepada Tuhan yang memandang kita dengan penuh cinta yang tak terbatas untuk membantu kita menyingkirkannya setiap hambatan dan beban yang menghalangi kita untuk mendapatkan kehidupan yang Tuhan janjikan. Semoga segala niat baik kita sungguh dapat kita wujud nyatakan dengan usaha-usaha pengorbanan, perjuangan, dan persahabatan kita bersama Yesus. Tuhan memberkati.